Selamat malam Senin wahai pelanggan Bude Yanti dan Bapak Yanto. Saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan Babang Tamfan Xiaoyan dan Rancang yang pada saat ini benar-benar dipukul mundur dengan keras oleh Fallen Angel. Xiaoyan pada saat ini memuntahkan seteguk darah, begitu juga dengan Rancang yang pada saat ini sosoknya terbang mundur dengan keras. Lalu setelah 100 meter Rancang pada akhirnya segera menstabilkan sosoknya dengan ekspresi yang sangat jelek. Rasa sakit yang parah di lengannya pada saat ini memberitahu Rancang bahwa lengannya benar-benar telah patah. Tentu saja hati Rancang pada saat ini benar-benar sangat kacau, karena dirinya tidak menyangka situasi seperti ini benar-benar akan terjadi kepadanya. Ye Feiyu juga pada saat ini segera terbang menuju Rancang untuk memberikan pengobatan. Rancang pada saat ini menggertakkan gigi dan menyadari bahwa sekarang bukan waktunya bagi Rancang untuk melakukan pemulihan. Untung saja hanya satu lengan yang patah dan lengan lainnya pada saat ini masih bisa digunakan untuk bertempur. Melihat kondisi dari Rancang ini, Ye Feiyu segera berkata bahwa senior Rancang pada saat ini benar-benar terluka. Monster ini sangat kuat dan bahkan sampai bisa mematahkan tulang dari saudara Rancang. Jika mereka tidak berhasil maka mereka pada saat ini harus segera mundur. Mendengar hal tersebut Rancang menggertakkan giginya dan berkata bahwa dirinya tidak bisa mundur. Adik laki-laki pada saat ini masih sanggup bertempur dan Rancang tidak bisa mundur. Setelah mengucapkan hal tersebut pada saat ini ada segel cahaya berwarna hijau di leher Rancang. Melihat hal ini wajah cantik Ye Feiyu pada akhirnya segera berubah menjadi sangat serius. Mata Ye Feiyu merah dan air matanya seketika mengalir. Dirinya buru-buru menghentikan Rancang dan berkata bahwa senior Rancang tidak boleh melakukan hal ini. Segel ini ditanamkan oleh Yang Mulia Ratu untuk saudara Rancang dengan susah payah. Jika segel ini rusak maka dirinya akan benar-benar khawatir jika saudara Rancang akan berakhir dalam kematian. Menanggapi hal tersebut Rancang pada saat ini dengan serius segera berkata, Rancang menjelaskan bahwa monster ini tidak memiliki origin abadi, tetapi meskipun begitu tubuhnya sebanding dengan seorang dewa perang dan jika segel Rancang tidak dilepaskan, maka mereka semua pada saat ini benar-benar akan berakhir dalam kematian di sini. Ye Feiyu pun sangat cemas ketika mendengar Rancang yang berbicara seperti itu. Ye Feiyu pada akhirnya lanjut berkata jika senior Rancang membuka segel tersebut saudara Rancang juga benar-benar akan berakhir dalam kematian. Rancang pada saat ini benar-benar tidak mendengarkan Ye Feiyu dan segera berteriak dan bersamaan dengan hal tersebut, cahaya hijau di leher Rancang pada saat ini menjadi semakin kuat. Melihat segel itu akan dibuka oleh Rancang, Ye Feiyu pada saat ini tiba-tiba menekan sedikit di belakang leher Rancang. Rancang pada akhirnya tiba-tiba kehilangan kesadarannya dan segera terjatuh pingsan. Ye Feiyu pun segera mendukung Rancang dan berkata bahwa dirinya pada saat ini tidak bisa melihat seniornya mati. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini segera berteriak keras memerintahkan semua orang untuk melakukan formasi kaca tianggang. Sumber origin abadi pada saat ini segera mengalir ke tubuh Xiaoyan dan kekuatan Xiaoyan kembali melonjak. Xiaoyan juga yang baru saja meminum pil yang dibuat oleh Lang Tian pada saat ini kembali mengeluarkan satu pil lagi. Xiaoyan segera menelan pil tersebut dan pada saat ini Xiaoyan memiliki efek samping yang sangat kuat. Darah pada saat ini meluap dari sudut mulut Xiaoyan. Pada saat ini dengan bantu formasi kaca surgawi serta pil yang dibentuk oleh Lang Tian, kekuatan Xiaoyan kembali melejit hingga ke tahap Dosian bintang 6. Xiaoyan pada saat ini kembali menggertakkan tangannya dan pedang Dewa Api kuno yang dibuat oleh Ding Yue segera menyala. Lautan api pada saat ini menyebar sebelum akhirnya kembali masuk ke dalam tubuh Xiaoyan dalam sekejap mata. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini kilat juga mengalir di tubuh Xiaoyan karena Xiaoyan juga mengoperasikan tubuh guntur Dewa kuno secara ekstrim. Karena sekarang tubuh Xiaoyan benar-benar bisa bertahan maka pada saat ini peningkatan kekuatan secara paksa ini membuat Xiaoyan benar-benar berhasil menguasai teknik tersebut. Pada saat ini ada guntur merah yang mengalir di seluruh tubuh Xiaoyan. Tubuh guntur dewa kuno tingkat kedua pada saat ini benar-benar telah menjadi nyata di tubuh Xiaoyan.
Dengan kekuatan ini Xiao Yan pada saat ini benar-benar berhasil menembus kekuatan tubuh guntur sejati. Xiao Yan pada saat ini merasakan energi di tubuhnya benar-benar sangat kuat dan Xiao Yan menyipitkan matanya. Setelah itu Xiao Yan melepaskan ikatan pedang berat misterius di belakang punggungnya. Membawa beban yang sangat besar ini benar-benar membatasi kekuatan serangan Xiao Yan hingga batas tertentu. Pada akhirnya setelah pedang ini dilepaskan, pedang itu pun seketika terjatuh ke tanah dengan ledakan besar. Sebuah lubang besar pada saat ini segera tercipta membuat semua orang pada saat ini benar-benar terkejut. Mata Geng Ping juga menyipit tajam dan suaranya sedikit serak untuk sesaat ketika dirinya tanpa sadar bergumam. Geng Ping berkata ternyata orang ini telah bertarung dengan benda berat di punggungnya selama ini. Sementara itu di sisi lain pada saat ini tubuh Xiao Yan menyala dengan gila-gilaan. Xiao Yan merasa lega dan perasaan ringan di tubuh Xiao Yan pada saat ini benar-benar membuat darah Xiao Yan melonjak. Sosok Xiao Yan pada akhirnya segera menghilang dari tempatnya dengan begitu cepat. Semua orang benar-benar tidak bisa melihat pergerakan dari Xiao Yan dan ketika Xiao Yan muncul, Xiao Yan sudah berada di hadapan Fallen Angel dan Xiao Yan pada saat ini segera berteriak. Xiao Yan mengeluarkan teknik penguasa penghancur langit 5 lapis tingkat pertama yakni menghancurkan pasukan. Xiao Yan pada akhirnya segera menebaskan pedang Dewa Api kuno garasi monster. Fallen Angel juga pada saat ini mengeluarkan suara terendam ketika dihantam oleh pedang berat Xiao Yan. Sosoknya pada saat ini sedikit mundur dan sedikit kehilangan keseimbangan, tetapi meskipun begitu pada saat ini menghadapi serangan fatal dari Xiao Yan, Fallen Angel justru mengulurkan satu tangan dan langsung memukul ke arah pedang Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba berubah setelah menyadari bahwa serangan pedang beratnya pada saat ini benar-benar diblokir. Dengan kekuatan bintang 6 Dosian yang dimiliki Xiao Yan pada saat ini serangan ini sudah menjadi kartun truf terkuat dari Xiao Yan. Xiao Yan benar-benar tidak menyangka dan pada saat ini benar-benar sangat terkejut. Xiao Yan pada akhirnya memutuskan untuk mencoba menarik pedang miliknya. Tetapi tidak peduli seberapa keras Xiao Yan mencoba, Xiao Yan tidak dapat menarik pedang Dewa Api kuno. Bersama dengan hal tersebut pada saat ini sosok itu pun segera menggenggam pedang berat Xiao Yan. Suara klik tiba-tiba terdengar dari pedang kuno Dewa Api dan retakan pada saat ini segera menyebar dengan cepat. Pupil mata Xiao Yan tajam karena pedang tersebut terbuat dari vibranium. Meskipun konsentrasinya tidak tinggi tetapi kekerasannya benar-benar sudah sangat menakutkan. Bahkan pedang yang sangat kuat yang dibuat oleh Ding Yue ini benar-benar dihancurkan oleh bayangan hitam tersebut. Pada akhirnya setelah beberapa saat terjadi ledakan dengan pedang kuno Dewa Api yang langsung hancur dan terbang menjauh. Xiao Yan juga terkejut dan sosoknya seketika mundur dengan keras. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini Fallen Angel benar-benar langsung melesat ke arah Xiao Yan dan meraih pakaiannya. Xiao Yan pada saat ini benar-benar terkejut dan seketika vibranium perisai besar muncul di tangan Xiao Yan untuk menutupi kepalanya. Kekuatan ganas dari Fallen Angel pada saat ini langsung mengenai perisai vibranium yang besar dan dirinya benar-benar meninju Xiao Yan. Kekuatan perisai ini cukup mencengangkan di hadapan Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan pada saat ini terus-menerus mundur tetapi perisai vibranium ini masih bisa terus bertahan. Tetapi setelah pukulan ke-10 pada saat ini retakan segera terjadi di perisai vibranium. Banyak ledakan benar-benar terjadi membuat semua orang pada saat ini tercengang. Tinju dari Fallen Angel pada saat ini kembali meraung ke arah Xiao Yan. Xiao Yan juga pada saat ini benar-benar sangat terkejut dan segera mengeluarkan semua energi yang tersisa di dalam tubuhnya. Bersamaan dengan hal tersebut semua orang di tim Fearless pada saat ini juga melihat adanya sesuatu yang tidak beres. Semua orang pada saat ini memutuskan untuk ikut bertempur dan orang yang paling tidak sabar adalah Xiao Zhan. Xiao Zhan pada saat ini segera melesat dan mengeluarkan Gunung Dewa Hitam ke arah Fallen Angel. Gunung Dewa Hitam ini pada akhirnya diperbesar dan benar-benar segera dilesatkan ke arah Fallen Angel. Sementara itu Fallen Angel pada saat ini benar-benar tidak bergeming seolah-olah serangan dari Xiao Zhan ini benar-benar tidak ada apa-apanya.
Sosoknya pada saat ini terus mengejar Xiao Yan, tetapi pada akhirnya Gunung Dewa Hitam ini seketika membesar dan benar-benar menghantam ke arah Fallen Angel. Tetapi tepat sebelum Gunung Dewa Hitam ini menyentuh Fallen Angel, sesuatu kekuatan yang tidak diketahui segera menyebabkan tubuh Fallen Angel tiba-tiba kehilangan keseimbangan. Dirinya merasa seolah-olah dirinya terluka parah dan segera terbang mundur ke belakang. Ledakan segera terjadi dengan Fallen Angel yang pada saat ini menghantam tanah dan menciptakan lubang besar. Banyak bangunan di bawah juga pada saat ini langsung rata dengan tanah. Semua orang pada saat ini tampak curiga dan berpikir mungkinkah formasi dari Geng Ping pada saat ini sudah selesai. Semua orang seketika menatap ke arah Geng Ping dengan tatapan penuh curiga. Menyadari hal tersebut, Geng Ping pada saat ini segera berteriak bahwa formasinya hanya bisa menjebaknya. Formasi yang mereka hasilkan tidak memiliki kekuatan serangan yang seperti barusan. Semua orang seketika terkejut karena serangan ini ternyata bukan dihasilkan oleh Geng Ping. Mereka pun bertanya-tanya dari manakah datangnya kekuatan dahsyat yang bisa langsung meledakkan Fallen Angel. Segera setelah itu mata semua orang segera terfokus kepada Xiao Zhan yang berada di atas. Xiao Zhan pada saat ini memasang ekspresi keheranan di wajahnya dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Xiao Zhan pada akhirnya buru-buru menjelaskan bahwa itu bukan serangan yang baru saja dilesatkan oleh Xiao Zhan. Monster itu benar-benar terjatuh bahkan sebelum Xiao Zhan memukulnya dengan Gunung Dewa Hitam. Bersamaan dengan Xiao Zhan yang selesai berbicara pada saat ini, suara terendam segera terdengar dari lubang. Semua orang segera menatap ke arah lubang di mana Fallen Angel pada saat ini kembali bangkit. Sosoknya terlihat sangat marah dan pada saat ini menunjukkan arah Xiao Zhan. Tidak lama setelah itu sosoknya seketika menghilang dan melesat dengan cepat ke arah Xiao Zhan. Kecepatan dari makhluk ini membuat dirinya merasa gugup dan Xiao Zhan bersiap untuk melesatkan serangannya. Pada saat yang bersamaan formasi dari Geng Ping juga pada saat ini telah selesai. 12 benang bercahaya pada saat ini segera terbentuk dan Geng Ping segera melesatkannya ke arah Fallen Angel. Seketika Fallen Angel benar-benar terikat oleh benang yang baru saja dilesatkan oleh Geng Ping dan tidak bisa bergerak. Fallen Angel terus-menerus berusaha untuk melepaskan diri tetapi pada saat ini dirinya benar-benar tidak bisa bergerak. Sementara itu Xiao Zhan pada saat ini segera mengeluarkan kekuatan terkuatnya. Xiao Zhan kembali melesatkan Gunung Dewa Hitam yang langsung dihantamkan ke arah Fallen Angel. Kekuatan yang sangat dahsyat pada saat ini segera terpancar membuat Geng Ping benar-benar terkejut. Keterkejutan Geng Ping pada saat ini menjadi semakin kuat ketika Gunung Dewa Hitam ini benar-benar menghantam ke arah Fallen Angel. Bahkan pada saat ini segel benang yang dibentuk oleh kelompok Geng Ping benar-benar hancur di bawah serangan Xiao Zhan. Geng Ping benar-benar tidak menyangka bahwa kekuatan serangan dari Gunung Dewa Hitam ini benar-benar sangat kuat. Bahkan segelnya yang pada saat ini bisa menahan dewa bertarung benar-benar bisa dihancurkan oleh Xiao Zhan. Sementara itu di pusat benturan pada saat ini wajah dari Fallen Angel terlihat sedikit berubah. Sosoknya pada saat ini kembali melesat, begitu juga dengan Gunung Dewa Hitam. Fallen Angel pada saat ini kembali menghantam tanah dan lubang yang lebih besar dari sebelumnya segera tercipta. Melihat serangan Xiao Zhan yang pada saat ini berpengaruh, Xiao Yan menyadari sesuatu. Di tengah-tengah keheranannya Xiao Yan pada saat ini segera berteriak memerintahkan Xiao Zhan untuk menyegelnya. Xiao Zhan pun segera mengerti apa yang dimaksud oleh Xiao Yan dan Xiao Zhan segera melesatkan Gunung Dewa Hitam ini ke arah Fallen Angel yang tergeletak. Pada akhirnya Gunung Dewa Hitam ini benar-benar menghimpit Fallen Angel hingga sosoknya tidak bisa bergerak. Semua orang pada saat ini menghela nafas lega setelah Fallen Angel benar-benar dibekukan. Xiao Yan juga pada saat ini benar-benar terlihat sangat lemah dan Xiao Yan segera terjatuh duduk. King Mu'er, Zenni dan yang lainnya pada saat ini segera menghampiri Xiao Yan, begitu juga dengan Geng Ping. Xiao Yan pada saat ini benar-benar lemah dan segera meminum beberapa pil untuk memulihkan kekuatannya. Ye Feiyu juga pada saat ini menghampiri Xiao Yan dan segera mengeluarkan kekuatannya untuk membantu Xiao Yan memulihkan diri. Saat yang bersamaan pada saat Sui Juer juga menghampiri dan berkata izinkan dirinya pada saat ini untuk membantu pemulihan.
Sui Juer pun segera mengeluarkan kekuatannya untuk membantu pemulihan dari Xiao Yan. Menyadari hal tersebut pada saat ini Ye Feiyu segera menoleh ke arah Sui Juer dan mulai segera berbicara. Ye Feiyu berkata, bukankah ini adalah Nona Sui Juer yang merupakan tuan rumah dari rumah lelang bintang Hingmeng? Sui Juer pun tersenyum dan mengangguk dan keduanya pada saat ini segera terfokus kepada pemulihan Xiao Yan. Pada akhirnya setelah beberapa saat Xiao Yan pun segera pulih dan membuka matanya. Cedera Xiao Yan pada saat ini perlahan-lahan benar-benar pulih dan Xiao Yan pada saat ini menghela nafas lega. Xiao Yan pada akhirnya segera berdiri dan menatap ke arah sosok yang pada saat ini membantunya. Xiao Yan memandang ke arah Ye Feiyu dan segera menangkupkan tangannya dan segera berterima kasih atas bantuan dari saudari perempuan. Setelah itu Xiao Yan menatap ke arah Sui Juer dan segera mengucapkan terima kasih atas. Xiao Yan pada saat ini mengedipkan matanya karena Xiao Yan tiba-tiba menyadari bahwa dirinya tidak mengenali sosok yang berada di hadapannya. Xiao Yan pada saat ini benar-benar agak bingung hingga pada akhirnya Xiao Yan tanpa sadar segera bertanya. Xiao Yan bertanya bahwa dirinya ingin tahu siapakah gadis ini. Semua orang pada saat ini menamparkan dahi masing-masing setelah mendengar pertanyaan konyol dari Xiao Yan. Penampilan Sui Juer ini membuat banyak pria terpesona di bintang Hongmeng. Banyak orang yang pada saat ini benar-benar mengincarnya untuk dijadikan sebagai istri. Pertanyaan dari Xiao ini juga benar-benar membuat mulut dari Sui Juer sedikit berkedut. Sui Juer berpikir di dalam benaknya bahwa Xiao Yan telah menyelamatkan Sui Juer, tetapi Xiao Yan benar-benar tidak tahu siapakah Sui Juer. Sementara itu Ye Feiyu pada saat ini buru-buru berdiri untuk menghilangkan rasa malu dan segera memperkenalkan kedua belah pihak. Ye Feiyu segera menjelaskan kepada Xiao Yan bahwa ini adalah tuan rumah dari rumah lelang bintang Hongmeng yang bernama Sui Juer. Xiao Yan wajahnya seketika memerah dan berkata bahwa Xiao Yan benar-benar meminta maaf. Xiao Yan tidak mengenali Nona Sui Juer dan Xiao Yan pada saat ini juga ingin berterima kasih atas bantuannya. Menanggapi hal tersebut Sui Juer pada saat ini menutup mulutnya dan tersenyum sebelum akhirnya mata indahnya kembali menetap ke arah Xiao Yan. Sui Juer berkata Xiao Yan telah menyelamatkan hidupnya kali ini dan Sui Juer lah yang harus berterima kasih. Mendengar hal tersebut Xiao Yan tersenyum dan berkata bahwa Nona Sui Juer tidak perlu berterima kasih. Semua ini hanyalah keberuntungan karena mereka bisa bertemu di dalam situasi yang sangat komplikasi. Setelah Xiao Yan selesai berbicara pada saat ini Xiao Yan segera menoleh dan perlahan berjalan menuju ke arah Gunung Dewa Hitam yang menghimpit Fallen Angel. Semua orang juga mengikuti pergerakan Xiao Yan dan memperhatikan dengan waspada ke arah Fallen Angel. Sosoknya pada saat ini benar-benar ditekan oleh Gunung Dewa Hitam dan tidak bisa bergerak. Ding Yue juga pada saat ini segera menghampiri dan memperhatikan Fallen Angel. Setelah cukup lama pada akhirnya Ding Yue segera berkata apakah ini adalah Fallen Angel. Xiao Yan pun sedikit bingung mendengar kata Fallen Angel dan bertanya kepada Ding Yue. Ding Yue pada akhirnya segera menjelaskan asal-usul dari Fallen Angel ini kepada semua orang. Semua orang pada akhirnya mengerti bahwa ternyata setelah jatuhnya Dewa Petarung, dirinya dibangkitkan menggunakan teknologi stik kuno, tetapi meskipun begitu dirinya hanya tahu cara membunuh dan benar-benar tidak memiliki kesadaran. Xiao Yan pada saat ini juga menganggukkan kepalanya dan pada saat ini segera memiliki pertanyaan di dalam benaknya. Xiao Yan bertanya sepertinya karena permasalahan inilah makanya kota Tianzi ini dibekukan di sini. Menanggapi hal tersebut pada saat ini Sui Juer segera berkata kepada Xiao Yan bahwa itu tidak benar, tidak ada alasan mengapa kota Tianzi ini dibekukan di sini dan sebenarnya hal itu benar-benar sangat sederhana. Semua orang seketika menoleh ke arah Sui Juer yang sepertinya mengetahui banyak hal mengenai hal ini. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya kepada Sui Juer apakah Nona Sui Juer mengetahui hal tersebut. Semua orang pada saat ini memandang ke arah Sui Juer dengan penuh minat. Mereka menyadari bahwa Sui Juer adalah orang dari bintang Hongmeng dan tentu saja dirinya akan memiliki banyak informasi mengenai hal tersebut. Sementara itu ditatap oleh banyak pasang mata pada saat ini akhirnya Sui Juer segera menjelaskan kepada semua orang.
Sui Juer berkata menurut legenda kota Tianzi berhasil membangkitkan dewa pertarung pertama. Dewa pertarung ini adalah Fallen Angel yang mereka temui sebelumnya. Alasan mengapa dirinya memiliki nama ini bukan karena dirinya memiliki kekuatan yang gila. Nama tersebut diberikan karena penampilannya yang merupakan seorang pendiri dan tubuh pertama dewa perang yang berhasil dibangkitkan. Sementara itu alasan sebenarnya mengapa kota ini dibekukan adalah karena mereka menggunakan hal tersebut untuk menciptakan pasukan besar. Legion Dewa Pertarungan pada akhirnya melancarkan pertempuran untuk memberontak, namun pada akhirnya mereka berhasil dikalahkan dan menyebabkan kota Tianzi dibekukan selamanya. Bahkan penduduk dari kota Tianzi ini benar-benar tidak diizinkan untuk memasuki reinkarnasi. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini sedikit mengerutkan keningnya dan menyadari sesuatu. Xiao Yan pada saat ini berpikir kekuatan macan apa yang bisa melakukan hal tersebut. Bahkan mereka benar-benar memiliki otoritas untuk mengendalikan siklus reinkarnasi. Pada akhirnya Xiao Yan pada saat ini segera bertanya kepada Sui Juer siapakah orang-orang ini. Menanggapi hal tersebut Sui Juer segera berkata bahwa kekuatan ini terlalu kuat. Mereka akan mengetahui sosok-sosok ini di masa depan. Adapun mengenai namanya sebaiknya Sui Juer tidak mengatakannya untuk saat ini. Mendengar penjelasan dari Sui Juer, wajah Xiao Yan pada saat ini sedikit berubah. Alis Xiao Yan berkerut dan Xiao Yan berpikir bahwa aliansi Dou Xian pada saat ini adalah salah satu kekuatan yang paling kuat. Jika hal tersebut dilakukan oleh aliansi Dou Xian, Sui Juer tentu saja tidak akan ragu-ragu menyebutkan sosok ini adalah aliansi Dou Xian. Namun pada saat ini jelas bahwa kekuatan yang disebutkan oleh Sui Juer bukanlah aliansi Dou Xian melainkan keberadaan lain yang jauh lebih kuat. Xiao Yan pada akhirnya menekan pemikiran ini dan mengusap alisnya sebelum akhirnya berkata bahwa pada saat ini mereka sepertinya harus membahas bagaimana menghadapi Fallen Angel ini terlebih dahulu. Semua orang pada akhirnya kembali menoleh ke arah Fallen Angel dan Ding Yue yang pada saat ini sedang memperhatikannya. Ding Yue pada akhirnya merenung sejenak sebelum akhirnya berkata bahwa teknologi Styx yang dapat menghidupkan kembali dewa perang ini tidaklah mudah untuk dipecahkan. Oleh karena itu pada saat ini Ding Yue benar-benar tidak tahu apakah ada cara untuk mengendalikannya. Xiao Yan juga pada saat ini merenung sejenak sebelum akhirnya bertanya bisakah sosok tersebut dikendalikan oleh kekuatan spiritual. Menanggapi hal tersebut Ding Yue menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Ding Yue lanjut berkata bahwa Ding Yue benar-benar tidak tahu apakah hal itu akan bisa berhasil atau tidak. Namun meskipun begitu Xiao Yan bisa mencobanya dan Ding Yue juga pada saat ini khawatir hal itu akan sangat sulit. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya, begitu juga dengan Xia Zhenghui. Keduanya pada saat ini mencoba menggunakan kekuatan spiritual masing-masing, tetapi keduanya berakhir dengan kegagalan. Sementara Ding Yue pada saat ini segera mengeluarkan jarum tipis, dirinya segera memasukkannya langsung ke belakang kepala dari Fallen Angel. Mata biru tua itu pada akhirnya segera meredup dan tubuhnya berhenti bergerak. Ding Yue pada saat ini benar-benar terkejut dan berkata bahwa dirinya tidak menyangka sumber kendali intinya juga ada di sini. Sepertinya dengan cara seperti ini akan lebih mudah untuk menangani Fallen Angel. Setelah selesai berbicara Ding Yue segera meminta Xiao Zhan untuk segera mengambil kembali Gunung Dewa Hitam. Jarum panjang vibranium milik Ding Yue dapat mengendalikannya untuk sementara waktu dan Ding Yue pada saat ini harus melakukan penelitian. Mendengar hal tersebut Xiao Zhan pada akhirnya segera menarik Gunung Dewa Hitam. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini bau bangkai yang menusuk seketika menyengat hidung semua orang. Qian Ning pada saat ini segera berkata bahwa makhluk tersebut benar-benar sangat bau. Setelah selesai berbicara Qian Ning pun segera membentuk bola air dan segera membasuh tubuh dari Fallen Angel. Setelah beberapa saat pada akhirnya penampilan asli dari Fallen Angel pada saat ini terlihat. Sosoknya ternyata adalah manusia seutuhnya dengan wajah yang pada saat ini terlihat cukup tampan. Semua orang pada saat ini benar-benar terkejut melihat penampilan dari Fallen Angel. Sementara itu Ding Yue pada saat ini segera berkata kepada semua orang bahwa pada saat ini Ding Yue akan membawanya untuk segera dipelajari.
Xiao Yan dan yang lainnya pada saat ini mengangguk sementara Ding Yue pada saat ini segera bergegas. Di sisi lain pada saat ini ketika Sui Juer memandang gunung dewa hitam di tangan Xiao Zhan, ekspresi terkejut muncul di matanya yang indah sebelum akhirnya dirinya segera bertanya apakah ini adalah gunung dewa hitam yang legendaris. Semua orang di tim Fearless sedikit terkejut karena mereka benar-benar tidak menyangka Sui Juer akan mengenali gunung dewa hitam di tangan Xiao Zhan secara sekilas. Xiao Yan juga pada saat ini memiliki pemahaman terhadap Sui Juer. Xiao Yan pada akhirnya tersenyum dan berkata tampaknya Nona Sui Juer dapat melihat semuanya dalam sekejap. Menanggapi hal tersebut Sui Juer pada saat ini sedikit gugup dan berkata bahwa dirinya baru saja melakukan penelitian sebelum datang ke sini. Dirinya benar-benar tidak pernah berpikir bahwa Gunung Dewa Hitam dan penguasa dari Gunung Dewa Hitam akan muncul di sini. Menanggapi apa yang dikatakan oleh Sui Juer pada saat ini Xiao Yan menyipitkan matanya dan tersenyum. Xiao Yan lanjut berkata bahwa sepertinya ada sesuatu yang sedang dipikirkan oleh Nona Sui Juer. Bukankah sebaiknya pada saat ini Nona Sui Juer memberitahu kepada mereka dan berterus terang? Sui Juer pada saat ini semakin gelagapan dan Sui Juer tidak pernah menyangka bahwa Xiao Yan akan melihat gelagatnya. Ekspresi cantiknya pada saat ini seketika berubah menjadi ragu-ragu. Sui Juer pada saat ini masih menutupi apa yang berada di benaknya dan segera berkata bahwa dirinya benar-benar meminta maaf. Dirinya pada saat ini benar-benar dalam kondisi yang tidak stabil karena timnya benar-benar telah tercerai-berai. Oleh karena itu Sui Juer tidak tahu di manakah anggota dari timnya berada dan bisakah pada saat ini Sui Juer diizinkan bergabung sementara waktu dengan tim mereka. Sui Juer khawatir jika sendirian Sui Juer tidak akan bisa bertahan di sini sampai warisannya keluar. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini memandang ke arah Sui Juer dengan serius. Xiao Yan pada saat ini tidak menanggapi apa yang baru saja dikatakan oleh Sui Juer. Xiao Yan pada saat ini segera berkata bahwa Xiao Yan sangat penasaran mengapa Nona Sui Juer mengenali Gunung Dewa Hitam ini hanya dalam satu kali tatapan. Jika Nona Sui Juer mengatakan bahwa dirinya melihatnya di buku kuno mustahil baginya untuk mengenalinya secara sekilas. Mendengar hal tersebut Sui Juer pada saat ini hanya bisa terdiam dan merenung. Melihat gelagat dari Sui Juer ini Xiao Yan pada akhirnya segera berkata jika begitu permasalahannya Xiao Yan pada saat ini tidak akan memaksa Nona Sui Juer. Setelah selesai berbicara Xiao Yan segera melambaikan tangannya dan menginstruksikan kepada semua orang untuk bergegas pergi. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini benar-benar ingin meninggalkan Sui Juer sosoknya benar-benar sangat bingung. Sui Juer mengerti betapa berbahayanya tempat ini dan mustahil bagi seseorang untuk bisa bertahan hidup di sini. Pada akhirnya Sui Juer segera berteriak meminta Xiao Yan dan yang lainnya untuk menunggu. Xiao Yan pun berhenti dan kembali menoleh ke arah Sui Juer sementara Sui Juer pada saat ini sedikit terdiam. Pada akhirnya dirinya segera berbicara bahwa Dewa Gunung Hitam adalah ayahnya. Begitu kata-kata ini keluar semua orang pada saat ini benar-benar terkejut. Xiao Yan juga seolah-olah tersambar petir karena jawaban ini adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh Xiao Yan. Tetapi meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini dengan cepat pulih dan segera menatap tajam kembali ke arah Sui Juer. Xiao Yan pada saat ini akhirnya segera bertanya bagaimana mereka bisa membuktikan bahwa Dewa Gunung Hitam adalah ayah dari Nona Sui Juer. Sui Juer pun menggertakkan giginya dan pada saat ini segera mengulurkan sedikit telapak tangannya. Bersamaan dengan hal tersebut Gunung Putih segera mengambang di telapak tangannya. Bentuk dan tekstur dari gunung ini hampir persis sama dan hanya warnanya yang sedikit berbeda. Semua orang pada akhirnya mendesis dingin dan segera menyadari sepertinya apa yang baru saja dikatakan oleh Sui Juer memang benar. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera kembali bertanya mengapa Sui Juer sebelumnya tidak menggunakan gunung ini untuk menekan Fallen Angel. Sui Juer pun pada saat ini menghela nafas dan segera menjelaskan hal tersebut kepada Xiao Yan. Sui Juer berkata bahwa Gunung Dewa Putih dan Gunung Dewa Hitam di tangannya sama-sama berasal dari kota Tianzi, tetapi meskipun begitu bahan yang digunakan di kedua gunung tersebut sama sekali berbeda.
Keduanya terbagi menjadi Yin dan Yang dan Gunung Dewa Putih milik adalah Yin. Gunung Dewa Putih ini dapat menenangkan para hantu sementara Gunung Dewa Hitam merupakan Yang. Gunung Dewa Hitam ini dikatakan dapat mengendalikan semua makhluk hidup. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini mengangguk. Xiao Yan menyadari bahwa Gunung Dewa Putih ini benar-benar tidak bisa digunakan untuk berhadapan dengan Fallen Angel. Hal itu dikarenakan Fallen Angel benar-benar tidak memiliki origin abadi maupun kekuatan spiritual. Pada akhirnya Xiao Yan pada saat ini sedikit bersimpati kepada Sui Juer dan segera meminta maaf. Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yan meminta maaf karena telah menyinggung perasaan dari Nona Sui Juer mengenai ayahnya. Sui Juer pada saat ini hanya bisa menganggukkan kepalanya sementara Xiao Yan kembali bertanya jika begitu permasalahannya apa rencana dari Nona Sui Juer selanjutnya. Sui Juer pada akhirnya segera membalikkan telapak tangannya dan menyingkirkan Gunung Dewa Putih. Dirinya perlahan berkata sambil menunjuk bahwa itu adalah benteng seluruh kota Tianzi. Dirinya telah membukanya tetapi pada saat yang sama dirinya dikelilingi oleh binatang ajaib yang tidak terhitung jumlahnya. Jika mereka ingin melewati binatang ajaib Styx kuno ini, maka mereka benar-benar harus menghancurkan binatang ajaib ini terlebih dahulu. Tetapi binatang ajaib ini benar-benar sangat buas dan sangat sulit untuk dihadapi oleh karena itu mereka harus mencari cara. Mendengar hal tersebut semua orang pada saat ini memalingkan pandangannya ke arah tembok kota. Di kejauhan semua orang bisa melihat bola cahaya yang berputar di udara dan beberapa binatang ajaib terlihat menukik ke arah bola cahaya. Xiao Yan juga pada saat ini segera bergumam bahwa monster-monster ini memiliki dua jantung. Sangat merepotkan untuk membunuh mereka dan jumlah mereka juga benar-benar sangat banyak. Mungkin benar-benar sangat sulit bagi mereka untuk membunuh monster-monster ini dalam waktu singkat. Sui Juer pun mengangguk sebelum akhirnya matanya segera tertuju kembali kepada Xiao Zhan. Sui Juer lanjut berkata memang dengan kekuatan mereka akan tidak mungkin untuk dapat berhadapan dengan begitu banyak monster. Mereka tidak memiliki jiwa oleh karena itu dengan Gunung Dewa Putih miliknya juga tidak akan bisa berpengaruh. Namun pada saat ini mereka bisa menggunakan Gunung Dewa Hitam dan itu dapat menekan mereka semua dengan mudah. Menanggapi hal tersebut Xiao Zhan pada saat ini segera bertanya apakah Gunung Dewa Hitam benar-benar sebegitu kuat. Sui Juer pun tersenyum dan berkata bahwa saat itu ayahnya menggunakan Gunung Dewa Hitam ini untuk menekan dewa pertarung kuat yang tidak terhitung jumlahnya dari aliansi Dosian. Setelah berubah menjadi Gunung Dewa Hitam setinggi ribuan meter, bahkan Dosian biasa benar-benar akan sangat kesulitan untuk menahannya. Dengan begitu apakah menurut Xiao Zhan pada saat ini serangan tersebut tidak kuat? Xiao Zhan pada saat ini sedikit mengerutkan kening dan merasa tercengang dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Sui Juer. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini sedikit mengangguk dan sedikit memiliki kepercayaan kepada Sui Juer. Pada akhirnya Xiao Yan segera melambaikan tangannya dan berkata jika begitu permasalahannya mereka harus segera pergi tanpa banyak basa-basi. Begitu selesai berbicara pada akhirnya semua orang segera terbang menuju ke arah pusat kota. Pada saat yang bersamaan pada saat ini masih ada monster yang bergegas menuju ke arah pusat kota di mana hampir semua monster berkumpul di sekitar bola cahaya. Pada akhirnya sesaat kemudian Xiao Yan dan yang lainnya benar-benar telah sampai di atas bola cahaya. Monster yang tidak mengandung jumlahnya masih menukik ke arah bola cahaya dengan gila-gilaan sepertinya ada sesuatu di dalam bola cahaya. Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya setelah melihat banyaknya monster yang berada di sini. Jika Xiao Yan hitung satu persatu sepertinya pada saat ini benar-benar ada 10.000 monster yang memiliki kekuatan yang cukup kuat. Semua orang juga pada saat ini menghela nafas melihat monster yang sangat banyak yang tidak terhitung jumlahnya seperti hutangnya kita kepada Bude Yanti karena ambil gorengan 10 tapi cuma bayar 2.